Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Niza, tutor paket C pada mata pelajaran PPKN. Baiklah, yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu tentang modul 6, unit 1 tentang tegakkan keadilan. Langsung saja kita masuk kepada materi kita. Yang pertama kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban hak asasi manusia. Yang mana yang pertama yang akan kita pelajari apakah makna dari hak asasi manusia. Di sini dijelaskan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang, di mana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, dan gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak untuk tetap selama manusia itu hidup dan tidak dihapuskan oleh siapapun. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak dapat haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang makna kewajiban hak asasi manusia. Berdasarkan penjabaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati, terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dijalankan. Contohnya, warga belajar akan mendapatkan nilai dari tutor jika mengerjakan pekerjaan rumah. Warga belajar akan mendapatkan nilai yang baik jika belajar dengan serius. Contoh lainnya, anak memiliki kewajiban membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang B, kita akan mempelajari tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama, seperti yang digambarkan dalam peristiwa keagamaan pada gambar tersebut. Yang B, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, nilai persatuan Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia.
Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya, gerakan-gerakan sosial, seperti Aku Cinta Indonesia, 100% cinta produk Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, dan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang mana nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman namun tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Yang B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Ketetapan MPR Nomor tersebut tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Yang C. Pada tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Yang mana nilai praksis ini merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nilai praksis Pancasila selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.